Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Adik yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bersilaturahim di Masjid Darussalam ini, ketemu dengan adik-adik semua ya, remaja semua nih ya. Ya, tadi pantas nek saya ikut adik-adik gitu ya. Saya dapat jatah di sini besok menjelang Idul Fitri, jadi malam ke-28 perawih di sini. Saya senang sekali bertemu dengan adik-adik generasi muda, generasi terutama generasi muda Islam ini ya, yang dari adik-adik semua, baik yang putra ataupun yang putri. Kami berharap bahwa kebangkitan Islam yang sekarang mulai bergaung di mana-mana itu, kebangkitan Islam itu bisa lahir dari adik-adik semua, atau adik-adik semua bisa ikut mendukung kebangkitan Islam yang sekarang bergaung di mana-mana itu. Jadi sekarang banyak berdiri di mana-mana itu ada rumah tabib, terus RTQ, rumah tabib Quran, dan macam-macam lah itu. Kayak jamur lah di musim hujan katanya begitu. Baik, adik-adik semua, di bulan Ramadan ini barangkali adik-adik sudah hafal kalau di awal-awal itu biasanya ayat yang dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang enggak hafal? Hafal semua ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang hampir ya barangkali 10 hari pertama di bulan Ramadan mesti dibacakan. Karena kalau yang saya pahami ayat itu sebagai alas atau sebagai dasar mengapa kita berpuasa. Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian terpelihara atau bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa itu adik-adik semua itu kewajiban yang tidak hanya kita terima, tapi juga diterima oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi sekarang kita merasakan rekoso, lemes, ngelak, ngelih, lesu, lelah dan lain sebagainya, itu umat-umat sebelum kita juga merasakan. Jadi oke kancane gitu ya. Tetapi di akhirnya Allah menjanjikan gelar takwa, mutakin, gelar mutakin kepada kita. Apa mutakin itu? Mutakin itu orang yang bertakwa. Jadi takwa itu atau mutakin itu merupakan gelar tertinggi, ya, gelar tertinggi di dalam Islam. Gelar itu diperoleh dengan kita beribadah, ya, beribadah macam-macam, bisa ibadah madhab, sholat, puasa, zakat, haji, menikah dan sebagainya itu, atau ibadah ghairul madhab. Ya, kita berbuat baik pada teman kita, kita membersihkan masjid, kita apalah perbuatan-perbuatan baik di masyarakat, itu ibadah ghairul madhab. Itu yang akan meningkatkan pahala kita sehingga kita mendapatkan gelar mutakin. Gampangannya begini, mengapa dalam waktu 1 bulan, ya, dalam waktu 1 bulan Ramadan itu kok kita nanti kalau kita benar melaksanakannya ya, ibadah siam di bulan Ramadan itu
kita memperoleh gelar takwa mutakin karena semua amal ibadah didiskon oleh Allah. Didiskon artinya kita melakukan pekerjaan yang sama, sholat subuh 2 rakaat di luar dan di bulan Ramadan itu sama, tetapi pahalanya di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70 kali. Jadi sholat itu kalau sholat berjamaah di masjid hari-hari biasa itu 27 rakaat, itu kalau di bulan Ramadan dikalikan bisa sampai 70 kali. Nanti kalau pas kita itu beribadah ketemu dengan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar aja, bertemu dengan Lailatul Qadar itu dikalikan 1000 bulan. Jadi dikalikan kurang lebih 80 tahun lah. Jadi begitu adik-adik diskon pahala besar-besaran. Kalau adik-adik sebentar lagi di mall itu akan membuka diskon besar-besaran. Adik-adik, bukan adik-adik, saya juga, kita semua sampai lali dengan kegiatan tarawih di masjid atau di masjid karena kita ngejar diskon di mall itu. Nah, Allah itu dari sekarang sudah mendiskon amal. Dan Allah pun melapangkan semua jalan. Di antaranya pintu surga dibuka di bulan Ramadan ini. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Jadi pintu surga apapun namanya, ada pintu royan, pintu jihad, pintu sholat dan sebagainya itu dibuka. Pintu neraka ditutup. Dan yang paling penting yang jadi masalah bagi kita itu setan dibelenggu. Jadi pada bulan Ramadan ini adik-adik ketemu dengan setan itu berkelahi, insya Allah mesti menangi karena dibelenggu. Berkelahi lawan dibelenggu mesti menangi. Nah, kalau pada bulan Ramadan ini kita masih saja melakukan hal-hal maksiat, sementara setan tidak bisa ngapa-ngapain, ya berarti masalahnya bukan ada pada setan, ya. Masalahnya memang ada pada diri kita. Karena apa? Setan bisa aja bilang, aku nggak goda kamu, aku dibelenggu. Kalau kamu sekarang melakukan kesalahan, itu salahmu, jangan nyalakan aku. Jadi setan diistirahatkan. Maka kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai kita yang Allah sudah melapangkan jalan untuk memperoleh diskon-diskon itu, ternyata kita tidak memperolehnya. Tapi harus kita ingat, adik-adik, di ayat 184 itu Allah mengatakan kewajiban berpuasa itu atau diskon-diskon pahala, diskon amal itu hanya berlaku ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang terbatas. Jadi tidak setiap hari. Tadi itu satu amal ibadah kalau di hari biasa nilainya 10, kalau Ramadan nilainya 700. Itu tidak setiap hari, tapi hanya pada hari-hari yang terbatas. Hari-hari terbatas itu mana? Di saat kita melakukan ibadah puasa itu. Kapan itu? Nah, di ayat selanjutnya itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi barang siapa menangi atau mengalami bulan Ramadan itu hendaklah dia berpuasa. Jadi sebenarnya perintah puasa Ramadan itu di ayat ini 185 ini bukan 183. Kalau 183 itu kabar saja, berita saja. Tapi perintah kita puasa Ramadan itu 185. Jadi hari-hari yang terbatas yang bonusnya luar biasa besar itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Nah, makanya mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi nanti 10 hari yang akhir. Karena di 10 hari yang akhir itu ada tadi itu Lailatul Qadar. Pembahasan tentang Lailatul Qadar itu sebenarnya lebih pada perpanjangan umur. Ya. Jadi adik-adik umurnya misalnya sekarang 20-an gitu. Ketika Ramadan tahun ini bisa beribadah dan mendapatkan Lailatul Qadar, itu sakjane, seandainya
satu sawal adik-adik itu mati, seandainya loh ya, itu berarti umur adik-adik itu 80 plus 20, 100 tahun sakjane gitu. Karena satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kan itu bonus yang tidak bisa kita perhitungkan sebelumnya. Apalagi kalau kita bisa setiap Ramadan itu mengalami dan mengisinya dengan ibadah Lailatul Qadar itu. 10 tahun saja berarti usia kita sudah seperti Nabi Adam, mendekati Nabi Adam. Nabi Adam itu kan usianya 1000 tahun, terus dikurangi 50 tahun kan dikasihkan ke cucunya Nabi Daud. Jadi Nabi Adam itu kurang lebih 950 tahun. Nah kita dapat bonus 10 tahun, Lailatul Qadar itu 800 tahun plus umur kita nanti berapa. Jadi luar biasa. Maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan kesempatan emas ini untuk kita menumpuk pahala sebanyak-banyaknya. Nah, adik-adik, saya tadi sama Pak Kermanto diminta untuk menyampaikan tausiah ini dan itu. Saya mungkin nggak banyak menyampaikan tentang tausiah masalah keilmuan itu, saya barangkali lebih banyak bercerita saja. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam Islam mulai Nabi Muhammad sampai masa kejayaan Islam itu, kalau sekarang kan masa kemunduran, jadi masa kemunduran Islam sekarang itu, Islam sedang diinjak-injak, sedang dinistakan, sedang dihinakan. Pada masa Rasulullah itu dikatakan terjadi banyak peristiwa besar dan itu terjadi di bulan Ramadan. Coba kita runut, kita lihat satu persatu. Peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Awalnya adik-adik, Rasulullah itu mendapatkan informasi bahwa rombongan dagang Quraisy, kafir Quraisy itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu mau lewat jarak yang dilewati dari Madinah itu kurang lebih 100 kilo. Dari Badar itu 100 kilo dari Madinah. Bayangkanlah 100 kilo itu kalau sini kemana? Solo ya, Kartosuro awalnya ya. Sini Kartosuro itu. Di mana sini? Pokoknya adalah 100 kilo itu mereka diajak oleh Rasul pada saat mereka puasa untuk nyegat rombongan dagang. Untuk apa? Diambil harta dagangannya itu. Dagangannya diambil. Karena apa diambil? Karena dagangan itu adalah harta milik kaum muslimin yang dirampas oleh kafir di Mekah. Kaum muslimin silakan kalau mau hijrah nih hartamu ditinggalkan. Nah itu dijadikan bancaan oleh tokoh-tokoh kafir itu, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam lah itu. Nah Rasulullah ingin mengambil itu. Ternyata singkat ceritanya hanya Rasulullah pengen cepat-cepat, nggak salah kelewatan itu hanya terkumpul 315 orang termasuk Rasulullah untuk nyegat kafilah dagang. Itu cukup sajanya karena kafilah dagangnya itu cuma 40 pengawalnya. Tetapi ternyata atas qadarullah, kehendak Allah, yang dihadapi ternyata bukan kafilah dagang tapi pasukan perang 1000 orang. 1000 orang kafir Quraisy ternyata sing di depan mata dari pasukan Islam. Dan itu adik-adik yang membuktikan ucapan sahabat mulia Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam di Mekah waktu itu, kemudian beliau teriak-teriak, aku masuk Islam, sapa sing wani ngaraku gitu. Wah, dikeroyok itu. Orang kafir Quraisy itu kalau satu lawan satu nggak ada yang berani dengan Umar bin Khattab. Tapi karena keroyokan, dia berani. Karena saling pukul lemes kabeh. Umar bin Khattab terduduk, bilang, tunggu nanti saat jumlah kami 300 orang, itulah pertarungan sebenarnya. Nah itu terjadi di Badar itu.
Sehingga perang Badar itu perang terbesar dalam Islam, walaupun saya ini tawuran itu anak-anak STM itu tawuran, tapi itulah perang terbesar dalam Islam. Terbesar maksudnya pengaruhnya gitu, pengaruhnya paling besar. Karena sampai Nabi mengatakan, ya Allah, kalau umat ini yang ikut aku ini kalah hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi. Itu menunjukkan begitu besarnya pengaruh perang Badar. Dan menang. Kaum muslimin yang hanya 300-an orang itu menang melawan orang kafir. Itu perang yang pertama, perang Badar. Yang kedua, perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal. Setelah Ramadan, Syawal. Jadi dulu itu Syawal, hari raya atau enggak itu enggak ada bedanya. Hari raya itu cuma dirayakan 1 hari itu tok. Itu habis sholat Idul Fitri, pulang makan-makan yang enak lebih dari biasanya. Habis itu yang di sawah yang ke sawah, yang ke pasar atau ke pasar. Kalau sekarang kan beda di Indonesia itu. Di sini sama di Melani tapi kan sama ya. Kalau belum 2 minggu itu belum sepi. Hidangan makanan itu masih tertata rapi di meja. Gitu. Baru setelah 2 minggu mulai berkurang. Kalau di Arab sana enggak, sampai sekarang begitu. Nah, jadi bulan Syawal terjadi perang Uhud, itu dimulai persiapan-persiapannya itu di bulan Ramadan juga. Tambah lagi perang Ahzab. Tahu perang Ahzab? Nama lainnya apa? Perang Ahzab. Perang Khandaq, ya, perang karet. Itu terjadi juga di bulan Syawal. Persiapan yang mulai menggali paretnya itu sebelum Ramadan. Menggali paretnya itu butuh waktu sekitar 20-an hari. Dan di perang Ahzab itu Rasul menang bersama para sahabatnya. Jadi perang Uhud itu awalnya menang, yang kedua kalah, tapi besoknya Rasul ngejar orang kafir dan orang kafir takut. Nah, jadi singkat ceritanya ya pada menang gitu. Jadi perang Badar menang, perang Uhud menang, perang Ahzab menang. Setelah perang Ahzab, Rasul bilang begini, sekarang kita yang menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita. Jadi kaum kafir Quraisy itu di perang Ahzab kalah, selamanya mereka. Sehingga Rasul berani mengatakan, sekarang kita yang menyerang mereka. Terbukti ketika nanti kita lompati Hudaybiyah di perang Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi juga di bulan Ramadan. Nabi bersama 10.000 pasukan. Nabi keluar dari Mekah, tadinya hijrah itu ditemani Abu Bakar. Terus yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu cuma sekitar 100-an orang. Sekarang Rasulullah kembali ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Itu tidak ada yang bisa menandingi, nyerah itu orang-orang kafir Quraisy. Itu terjadi di bulan Ramadan. Terus selesai di Mekah persiapan Syawal lagi. Begitu Syawal Rasulullah berangkat ke Hunain. Terjadilah perang Hunain. Awalnya beliau kalah tapi bisa dengan segera bisa membalikkan keadaan, menang. Jadi itu Bapak adik-adik, peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam ini di masa Rasulullah itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi memang tadi saya sampaikan di bulan Ramadan itu kita ngantuk, kita ngelih, kita ngelak, lemes dan sebagainya, tapi jiwa kita harus tetap kuat. Walaupun kita warak, sewong itu blek-blekan, tapi jiwa lemes, ya semua lemes. Dijak temandang ngono ning lemar-lemer orang mau jagake kaya nek bahasa orang Malang itu rakolu tajin gitu ya. Tajin itu rebusan nasi atau rebusan beras itu. Itu aja nek rakolu kan separah banget. Jadi seperti itulah kita lihat sekarang anak-anak muda. Bahkan di tempat saya itu di Malang itu siklus kehidupannya berubah. Jadi kalau Ramadan gini malam jadi siang. Siangnya sampai duhur itu jadi malam gitu karena tidur. Ya itu nggak bagus ya, jangan ditiru. Intinya apa? Di bulan Ramadan itu kita harus tetap meningkatkan semangat kita dalam berbuat baik. Kita harus punya karya. Itu tidak hanya sahabat saja, ada kalangan penerusnya pun sama.
yang dekat dengan kita itu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau itu yang membebaskan Masjid Aqsa dari tangan Salib, dari tangan pasukan Kristen. Mau beberapa macam pertempuran itu mereka Salahuddin Al-Ayyubi itu, cerita Salahuddin Al-Ayyubi dikit ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu lahir dari bapak ibu yang dua-duanya pengen membebaskan Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa waktu itu tanah masjid milik umat Islam, tapi dikuasai oleh orang Kristen. Dan dikuasai itu bukan dikuasai biasa, dijajah gitu. Jadi Masjid Aqsa itu dijajah oleh orang Kristen. Bapaknya Salahuddin dan ibunya Salahuddin itu menikah, dipertemukan oleh gurunya Salahuddin itu. Dua-duanya punya cita membebaskan Masjid Al-Aqsa. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi itu dari kecil dididik dan akhirnya menjadi orang yang cita-cita terbesarnya itu membebaskan Masjid Al-Aqsa. Nah sekarang ini adik-adik, ini yang putri-putri, adik-adik yang putra-putra, cita-citanya apa? Paling saya dulu jadi dokter, jadi astronot, jadi apa gitu. Saya sekarang ubah, anak-anak saya nek punya cita-cita itu saya anggap ya nggak salah punya cita-cita, tapi kalau habis di situ itu yang salah. Punya cita-cita yang tinggi. Kondisi Masjidil Aqsa sekarang itu sama dengan pas Salahuddin Al-Ayyubi. Bedanya kalau pas Salahuddin Al-Ayyubi itu yang menguasai Kristen, kalau sekarang yang menguasai Yahudi. Ada nggak di antara adik-adik ini yang punya cita-cita membebaskan Masjid Al-Aqsa? Dan itu tidak menutup kemungkinan besok kalian ini yang membebaskan. Karena apa? Tahu artinya Al-Aqsa? Al-Aqsa itu lebih jauh. Ya, jadi dulu Masjid Al-Aqsa itu di Palestina. Palestina yang membebaskan bukan orang Palestina, ada yang membebaskan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, khalifahnya waktu itu. Kan jauh, Palestina ke Mekah itu, Madinah itu kurang lebih 1000 kilo, lebih jauh. Salahuddin Al-Ayyubi itu lebih jauh lagi, beliau di Irak, di Madinah sama Irak itu kurang lebih 1000 kilo. Jadi dari mana? Palestina ke Irak itu kurang lebih 2000 kilo. Mungkin besok kita yang membebaskan Al-Aqsa. Nah, cita-cita Salahuddin Al-Ayyubi itu masih anak-anak, itu sudah ditanamkan oleh bapak ibunya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan itu cita-cita mulia itu dibenarkan oleh Allah SWT. Maka Nabi mengatakan, berbuat baiklah kalian, niscaya Allah akan memudahkan kalian untuk mencapai takdir kalian. Jadi duwe cita-cita itu sing apik, terus piye caranya kita sebisa mungkin kita raih cita-cita itu. Nanti Allah yang mudahkan langkah kita itu. Gak usah berpikir aku ki sapa, anaknya Pak iki, anak Pak iki, bapak ora duwe cita-cita. Ya kalau bapak ibu kita nggak punya cita-cita, kita lah punya cita-cita gitu. Jangan kita nyerah pada keadaan. Harusnya kita jauh lebih baik daripada bapak ibu kita. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi itu kisahnya itu membebaskan Masjid Al-Aqsa itu melalui beberapa pertemuan. Yang pertemuan yang paling terkenal itu pertemuan Hittin. Itu betul-betul menguras tenaganya Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Hittin sampai ke Masjid Al-Aqsa itu kurang lebih ada 2 pertemuan. Salah satunya di pertemuan As-Saffah. As-Saffah itu benteng pasukan Kristen. Salahuddin Al-Ayyubi dalam kondisi sakit parah, beliau 5 hari 5 malam tidak tidur. Untuk apa? Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan tepung Saffah, hancurkan sekarang juga. Hancurkan, mau dikuasai gitu. Pertahanannya harus dihancurkan. Ibu dunia bahasa-bahasanya ada yang putra saya ngerungokne. Ya. Anak tempur Pak, oh Mas, ya. Mau tempur mau lanang ora bedok ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu merintahkan ambilkan harus sudah dikuasai Saffah. Kalau As-Saffah tidak dikuasai, tidak akan terulang lagi kesempatan. Kalau As-Saffah sudah dikuasai, Al-Aqsa tinggal sak mil meneh beres gitu.
5 hari 5 malam dalam kondisi sakit, Salahuddin Ayyubi mempersiapkan pasukannya. Adik-adik rong dina rong bengi ra turu kira-kira apa gitu. Nonton apa ngobrol apa gitu. Salahuddin Ayyubi tidak. Maka ketika Salahuddin sedang di puncak kecapeannya itu, sekretarisnya Ibnu Sadar namanya, beliau juga seorang ulama, menyampaikan, wahai Salahuddin, maukah kamu aku kasih tahu satu hadis Nabi? Mau. 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka, 1 mata yang terjaga karena terjaga di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu mempersiapkan pasukan. Yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada. Itu salah satu saja. Misalnya ada yang nangis sih ratau nih, jogo terus kali aku sudah diserang kafir gitu ya. Itu haram dari api neraka. Atau jogo seorang menbengi tahajud nangis gitu, itu juga haram dari api neraka. Nah, Salahuddin itu dua-duanya punya. Mata beliau itu 5 hari 5 malam selalu terjaga menyiapkan pasukan untuk mengepung syafat. Dan di luar itu ketika beliau sholat, beliau baca Quran, beliau hampir pasti menangis. Itu adik-adik. Jadi cita-citanya besar. Cita-cita Salahuddin Ayyubi. Yang lebih dekat dengan kita, walaupun tidak terjadi di bulan Ramadan, adik-adik tahu namanya Muhammad Al-Fatih, tahu ya, yang kekhilafahan Turki Utsmani. Beliau itu memimpin pembebasan Konstantinopel itu pada usia 22 tahun. Tak pikir adik-adik ini usia 22 tahun sama kita ya. 22 tahun beliau memimpin pembebasan Konstantinopel. Dari kecil Muhammad Al-Fatih itu yang di pikirannya, yang di benaknya itu bicaranya Konstantinopel dibebaskan. Karena apa? Beliau itu mendengar sabda Nabi bahwa pasukan yang membebaskan Konstantinopel itu dirahmati oleh Allah, intinya begitu. Dirahmati oleh Allah. Sudah berulang kali pasukan Islam itu berusaha menaklukkan, menembus Konstantinopel, tapi gagal. Bahkan ada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari itu, beliau waktu itu khalifahnya Yazid, beliau ikut perang menyerbu Konstantinopel. Beliau sudah mati pun tetap ikut perang. Aneh loh, sudah mati tapi tetap ikut perang. Dan itu ada maksudnya sudah mati tapi tetap, pokoknya ketoknya aku memiliki mati. Sesuk karep perang kok gowon aku tekan pol nanti bawa sampai ke sana. Nah itu akhirnya mata-mata itu Romawi ketakutan. Nah, Muhammad Al-Fatih itu tahu ada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari itu dimakamkan di dekat benteng Konstantinopel. Maka beliau terus bicaranya Konstantinopel kita taklukkan. Ketika pasukan sudah sampai di pantai itu, sudah sampai pantai, bingung meneh. Nah, ini le munggah piye? Karena bentengnya luar biasa tinggi. Jenengan tahu itu kalau bukan Muhammad Al-Fatih barangkali tidak terjadi. Nek meng sapa iki jeneng film-film saiki Rambo, terus sapa itu Sylvester apa payu itu semua kapal dinaikkan ke gunung. Bayangkan kapal naik gunung itu di dongeng aja barangkali nggak ada, tapi di kisah nyata malah ada. Jadi ketika besok pagi kaum kafir Kristen itu buka matanya, ternyata pasukan Islam sudah di dekat mereka dan tidak ada penghalang lagi antara mereka dan pasukan Islam. Ya mereka nyerah. Intinya apa? Adik-adik semua, bahwa di bulan Ramadan ini yang tadi itu di awal saya sampaikan bonusnya luar biasa. Maka di detik ini, hari ini, detik ini kita ubah cita-cita kita ubah angan-angan kita yang tadinya misalnya ya saya kira ada masa apa HP ya apa itu nek mulai kentean data wis kayak kalang kabut gitu nek apa-apa sedikit-sedikit update status gitu ya.
Ya monggo-monggo saja tidak apa-apa. Tapi tujuannya sekali lagi saya mengingatkan agar tadi itu di awal kebangkitan Islam yang sekarang sudah mulai menggema di mana-mana, itu kita menjadi cita-cita kita. Harapan saya apa? Dari Kaliabu ini, dari adik-adik yang sekarang masih remaja-remaja, ada bahkan kalau bisa semuanya cita-citanya yang tinggi. Salah satunya apa? Membebaskan Al-Aqsa dari tangan Yahudi. Saya masih dikasih berapa menit lagi? Sampai jam berapa? Nggak tahu ya. Tak kuatnya ya. Jadi Yahudi itu adik-adik, itu dibandingkan dengan Kristen, itu musuh kita nomor satu sekarang itu Yahudi. Yahudi itu orang yang paling membenci orang Islam. Maka peristiwa syariat puasa Ramadan itu berbarengan dengan syariat-syariat yang lain. 4 syariat yang turun berbarengan, hampir berbarengan. 1 puasa Ramadan, yang kedua jihad fisabilillah, perang itu syariatnya turun tahun kedua Hijriah, puasa 2 Hijriah. Terus yang ketiga tahwilul kiblat. Tahwilul kiblat itu perubahan kiblat. Tadinya kiblat umat Islam itu kalau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, terus diubah oleh Allah ke Masjidil Haram. Yang keempat syariat zakat, itu berbarengan tahun 2 Hijriah. Mengapa Nabi itu sering menengadah ke langit, ya, minta kiblatnya diganti? Tadinya menghadap Masjidil Aqsa, kok nek iso ganti langsung Masjidil Aqsa. Apa Nabi itu benci dengan Masjidil Aqsa? Enggak, Masjidil Aqsa itu masjid yang mulia. Tapi Nabi tidak mau. Nah ini loh, Nabi tidak mau dipadak-padak karo Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi bilang, "Allah, Muhammad ngomong apa? Kayak bening ngomong salat di madhep padha awake dhewe kok Masjidil Aqsa gitu." Nabi Muhammad enggak ridho dengan itu. Kiblatnya butuh pindah. Nah, Allah tahu, karena dipindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Yang kedua, kalau kita sholat, itu kan rukun sholat. Rukun itu karena kalau tidak dilakukan tidak sah sholatnya ya. Itu baca Al-Fatihah. Ya. Di Al-Fatihah itu ada doa. Yang doa ini yaitu minimal 17 kali kita ucapkan dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Para ulama tafsir termasuk sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu siapa? Itu Yahudi. Jadi kita minimal dalam sehari 17 kali kita berdoa agar kita itu tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Itu sholat itu tadi diajak perang, diajari perang oleh Allah. Perang dalam artian adoro, menjauhlah kamu dari Yahudi. Terus kemarin peristiwa Isra Mi'raj itu, peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Itu juga Yahudi juga biang keroknya itu. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram diisrokan ke Masjidil Aqsa itu karena Yahudi yang tadinya di Masjidil Aqsa tidak bisa diserai tugas untuk ngurus Al-Aqsa. Dicabut tugasnya oleh Allah, diserahkan ke Nabi Muhammad. Jadi peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam selain terjadi pada Ramadan itu juga terjadi pada Yahudi. Jadi monggo adik-adik, ada Allah menyisakan 2. Ya. Allah menyisakan 2 tugas besar. 1, Masjid Aqsa masih dikuasai Yahudi sekarang. Sanggup gak adik-adik punya cita-cita itu? Orang saya nyerang dono lah. 2 cita-cita wae wani ora gitu ya. Yang kedua, Romawi Barat itu akan ditaklukkan oleh
umat Islam. Romawi Timur sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, yaitu Konstantinopel. Romawi Barat itu mana? Ada antara Romawi Barat mana? Romawi Barat itu Vatikan. Itu nanti Rasulullah bilang akan ditaklukkan oleh dibuka oleh umat. Berani enggak? Ini hanya masalah cita-cita loh. Berani enggak adik-adik punya cita-cita membuka Al-Aqsa dan membuka Romawi Barat atau Vatikan? Nek nunggu cita-cita sing itu gratis wae rawani, nah itu bahkan lah gitu. Insyaallah wani kabeh nek men cita-cita. Tapi sekali lagi, kalau cita-cita itu betul benar tulus dari niat kita, hati kita, saya akan bebaskan Al-Aqsa. Insyaallah Allah yang akan menuntun kita itu menuju ke pembebasan Al-Aqsa. Insyaallah itu masih ada waktu 20 menit, barangkali ada yang ditanggapi, monggo ada yang putra, monggo bebas lah putra ditanggapi atau ditanyakan. Nanti saya tutup jam 45 ya, 5:45, ada waktu 5 menit. Nanti bagaimana sunnah Rasulullah itu digunakan untuk banyak-banyak berdoa karena itu waktu yang makbul. Ya. Monggo kalau ada, kalau nggak ada atau sekarang gitu. Monggo. Bisa dengan tadi terkait dengan yang saya sampaikan atau hal lain yang saya bisa menjawab, Pak jawab. Nah, raiso buat PR. Ada, kita cukup ya. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada kegiatan lain, monggo. Tapi jangan pulang dulu. Buka puasa di sini loh. Ya. Insya Allah itu ada kelebihan, saya mohon maaf. Malah kita tutup dengan doa Qiyamul Majlis. Tahu doa Qiyamul Majlis? Doa Qiyamul Majlis itu? Mari kita tutup dengan doa Qiyamul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.